Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan SAP 1 fundamental dari modul 4.4 sampai 5.3. Di sini kita beranggotakan Alexander Agung, lalu ada saya sendiri Fauzi Trianmawan dan Ervan Revaldi. Apa itu SAP? SAP adalah System Application and Product, adalah perangkat lunak yang membantu perusahaan mengolah bisnisnya dengan lebih efisien dan produktif. Kita langsung ke modul 4.3 membuat sales order. Tujuan membuat sales order dalam SAP adalah untuk mengkonfirmasi pesanan dari pelanggan. Sales order merupakan dokumen komersial yang berisi rincian penjualan seperti nama produk, kuantitas, harga, dan terms and condition. Fungsi utama dalam pembuatan sales order yaitu pertama ada monitor transaksi penjualan. Jadi fungsi ini memungkinkan untuk perusahaan untuk melacak semua transaksi penjualan yang terjadi, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penjualan tercatat dengan baik. Yang kedua, ada mengecek ketersediaan barang. Sebelum memproses pesanan, sistem memverifikasi apakah barang yang dipesan tersedia dalam stok. Ini membantu menghindarkan penundaan dalam pengiriman dan memastikan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjadwalkan pengiriman. Setelah memastikan ketersediaan barang, sistem dapat menjadwalkan pengiriman sesuai dengan permintaan pelanggan dan kapasitas logistik yang ada. Yang keempat, ada menghitung biaya. Proses ini mencakup perhitungan total biaya pesanan, termasuk harga barang, pajak, dan biaya pengiriman. Informasi ini penting untuk pembuatan faktur yang akurat. Yang lima, mengecek limit. Sebelum menyetujui pesanan, sistem akan memeriksa apakah pelanggan memiliki batas kredit yang mencakup untuk melakukan pembelian guna mengurangi resiko finansial bagi perusahaan. Lalu yang terakhir ada membuat dokumen baik yang dicetak maupun elektronik. Sales order berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat semua detail transaksi, termasuk informasi produk, jumlah, harga, dan syarat pembayaran. Dokumen ini dapat dicetak atau disimpan dalam format elektronik untuk referensi di masa mendatang. Nah, kesimpulan SAP Sales Order memiliki banyak manfaat bagi bisnis. Di antaranya yaitu untuk meningkatkan efisien proses penjualan dan pengolahan informasi pelanggan, memantau performa penjualan secara real time, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kita lanjut ke 4.5 membuat delivery dan good post issue. Nah, tujuannya dalam konteks SAP, proses create, delivery, and post good issue merupakan langkah penting dalam manajemen pengiriman barang. Keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa barang yang dipesan oleh pelanggan dapat diproses dan dikirim secara efisien. Nah, di sini ada 3 aktivitas.
Yang pertama ada picking, packing, dan loading. Nah, di picking ini yaitu memindahkan barang dari keluar, memindahkan barang keluar dari gudang ke area pengiriman. Terus yang kedua ada packing. Jadi di packing ini memindahkan barang dimasukkan ke dalam wadah untuk ke dalam kontainer. Yang ketiga ada loading, yaitu mengirim barang ke suatu tempat yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada dua fungsi pengeluaran barang. Yang pertama ada update inventory atau bisa disebut stock update. Nah, setelah post good issue dilakukan, sistem akan secara otomatis memperbaharui jumlah stok yang tersedia di sini. Ini mencakup pertama ada pengurangan stok. Jumlah barang yang dikirim akan dikurangi dari total stok yang ada di sistem. Yang kedua, pencatatan pergerakan barang. Sistem akan mencatat pergerakan barang dari lokasi penyimpanan ke lokasi tujuan, sehingga memudahkan pelacakan dan pengolahan inventaris. Yang ketiga ada pembaharuan status. Barang yang telah dikirim akan berubah statusnya menjadi dikirim atau terkirim, yang membantu dalam pemantauan dan pengolahan persediaan. Nah, di sini ada update akunting dokumen yang berfungsi untuk mencatat transaksi. Setiap barang akan tercatat sebagai transaksi dalam buku besar perusahaan yang mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua ada pengakuan pendapatan. Jika barang yang dikirim merupakan bagian dari penjualan, maka post good issue juga berfungsi untuk mengakui pendapatan terkait dengan transaksi tersebut. Terus ada penyesuaian akuntansi. Proses ini memastikan bahwa semua biaya dan pendapatan terkait dengan pengiriman barang dicatat dengan benar, mendukung akurasi laporan keuangan. Nah, jadi kesimpulan secara keseluruhan, baik create delivery maupun post good issue adalah bagian integral dari proses logistik dalam SAP. Create delivery mempersiapkan dan mendokumentasikan pengiriman, sementara post good issue menyelesaikan transaksi dengan kepemilikan barang dan memperbarui inventaris. Keduanya bekerja sama untuk memastikan proses pengiriman berjalan dengan lancar dan efisien. Oke, selanjutnya 4.7 menampilkan daftar material. Apa itu BOM? BOM atau biasa disebut Bill of Material adalah sumber informasi yang berisi daftar item dan instruksi untuk mendesain atau memproduksi suatu produk. Tujuan dari display a bill of material atau BOM bisa kita lihat. Yang pertama, panduan produksi. BOM atau display a bill of material memberikan panduan yang jelas dan terstruktur untuk semua pihak yang terlibat dalam proses produksi. Yang kedua, perencanaan produksi. BOM dapat membantu perencanaan produksi dan manajemen persediaan. Yang ketiga, perhitungan harga jual.
bisa menjadi dasar untuk menghitung harga jual produk. Yang keempat, perencanaan kebutuhan bahan baku. BOM bisa membantu perencanaan kebutuhan bahan baku. Yang kelima, hindari kehabisan bahan baku. BOM bisa membantu menghindari kehabisan bahan baku. Yang keenam, acuan perbaikan produk. BOM juga dapat menjadi acuan untuk memperbaiki produk. Yang ketujuh, komunikasi antar departemen dapat membantu mengkomunikasikan produk antar departemen. Yang kedelapan, petunjuk perakitan. Yang kesembilan, keputusan pembelian. Dan yang kesepuluh, identifikasi komponen rusak. Lanjut. Komponen yang dibutuhkan dalam Bill of Material atau BOM. Yang pertama, tingkat BOM. Tingkat BOM yaitu menunjukkan beberapa elemen penting. Dan yang kedua, nomor bagan, mengidentifikasi unit untuk setiap bagian. Yang ketiga, nama bagian, bisa mendeskripsikan bagian tersebut. Dan yang keempat, deskripsi informasi yang terperinci tentang komponen. Yang kelima, kuantitas, yaitu bisa menunjukkan jumlah unit yang dibutuhkan untuk setiap komponen. Yang keenam, satuan ukur. Satuan pengukur atau misalnya potongan kilogram. Yang ketujuh, biaya. Biaya yang terkait dengan setiap komponen. Yang kedelapan, BOM berlapis-lapis. Yaitu untuk produk yang kompleks, BOM berlapis-lapis mungkin diperlukan di mana setiap level mewakili subkomponen dan rakitan. Yang kesembilan, format digital. BOM modern seringkali dikelola dalam format digital sehingga mempermudah pembaruan dan integrasi dengan sistem manajemen inventaris. Kesimpulan, BOM yang terorganisasi dengan baik sangat penting untuk efisiensi produksi karena menyediakan semua detail yang diperlukan untuk perencanaan produksi, manajemen inventaris, dan kepatuhan terhadap standar industri. Dengan menyertakan semua komponen yang relevan dan spesifikasinya, produsen dapat memastikan kelancaran operasi dan meminimalkan pemborosan. Yang berikut 4.8, display a stock requirement list. Atau apa itu daftar kebutuhan stok? Daftar kebutuhan stok ini biasa nama lain dari display a stock requirement list. Adalah laporan yang menampilkan situasi stok secara real time serta elemen permintaan dan penawaran. Daftar ini merupakan laporan penting bagi fungsi logistik di SAP karena menunjukkan semua yang terjadi di area logistik. Tujuan dari menampilkan daftar persyaratan stok adalah untuk membantu organisasi dalam manajemen inventaris, mengoptimalkan pengadaan, analisis permintaan, dan manajemen pemasok. Kesimpulan dari 4.8 dapat digunakan untuk menampilkan daftar kebutuhan stok yang berisi informasi terkait material yang diperlukan dalam proses produksi atau operasi lainnya. Daftar ini mencakup material yang dibutuhkan berdasarkan rencana produksi atau permintaan barang, serta status ketersediaan stok. Dengan melihat daftar ini, perusahaan dapat merencanakan pengadaan
barang atau bahan baku secara lebih efektif dan efisien. Hal ini juga membantu dan memonitor apakah ada kekurangan stok yang perlu dipenuhi untuk mendukung kelancaran operasi. Yang berikut 4.9 membuat dan mengkonfirmasi pesanan produksi. Adalah dua langkah utama dalam manajemen proses produksi yang digunakan untuk mengelola dan memastikan kelancaran produksi barang atau produk di perusahaan. Dalam mengkonfirmasi pesanan yang dibuat ada dua hal, yaitu dapat kita lihat yang pertama buat pesanan produksi, yaitu membuat surat perintah kerja untuk memproduksi suatu produk. Surat perintah kerja ini berisi informasi seperti tipe produk, nama produk, jumlah, tanggal, dan biaya yang dibutuhkan untuk produksi. Dan yang kedua, konfirmasi pesanan produksi, yaitu melakukan konfirmasi pesanan produksi untuk setiap operasi pesanan. Konfirmasi ini dilakukan untuk melacak beberapa banyak yang telah dikerjakan, kapan pekerjaan dimulai dan selesai, dan beberapa lama waktu yang dihabiskan untuk setiap langkah. Konfirmasi ini juga menjadi dasar untuk mengendalikan kemajuan dan membebankan biaya pada aktivitas internal. Tujuannya yaitu yang pertama, menentukan kapan dan di mana bahan baku atau komponen akan diproses. Yang kedua, menentukan komponen dan urutan operasi yang akan digunakan. Yang ketiga, menetapkan biaya pesanan. Yang keempat, mencatat jumlah yang diproduksi, dibuang, dan yang perlu dikerjakan ulang. Dan yang kelima, melacak jam yang digunakan untuk perakitan dan subperakitan. Yang keenam, mencatat karyawan yang menghasilkan stok. Yang ketujuh, posting masalah barang secara otomatis. Yang kedelapan, mengalokasikan biaya kepada pesanan. Yang kesembilan, mencatat status pemroses operasi produksi. Simpulan dari 4.9 terdapat dua, yaitu yang pertama, buat pesanan produk adalah tahap perencanaan di mana pesanan produksi dibuat berdasarkan kebutuhan atau rencana produksi yang telah disusun sebelumnya. Pesanan ini berisi informasi penting mengenai produk yang akan diproduksi, jumlahnya, bahan baku yang diperlukan, serta waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang kedua, konfirmasikan pesanan produksi adalah tahap verifikasi untuk memastikan bahwa semua persiapan telah selesai dan produksi bisa dimulai secara sesuai rencana. Setelah memastikan ketersediaan bahan baku, peralatan, dan kapasitas produksi, pesanan produksi dikonfirmasikan untuk memberi izin memulai proses produksi. Nah, selanjutnya dilanjutkan pada 5.1 yaitu displaying information on account from the chart of akun, atau menampilkan informasi akun dari bagian akun. Nah, pada praktikum ini kita membutuhkan COA. Apa sih COA? Nah, COA atau disebut chart of akun adalah daftar akun-akun mengidentifikasi atau memperlancar proses pencatatan transaksi masuk ataupun keluar. Nah, COA yang kita gunakan itu kodenya INT. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama, mengetahui jenis-jenis akun. Nah, pada SAP banyak sekali akun-akun yang sudah terdaftar. Nah, maka dilanjutkan kepada fungsi yang kedua, yaitu memverifikasi data akun. Nah, pada SAP ini diperketat untuk memverifikasi data akun. Yang ketiga yaitu mengetahui karakteristik akun, yang dimana akun-akun tersebut memiliki karakteristik akun yang berbeda-beda.
untuk fungsi dari display information and akun from COA, yang pertama itu mengetahui informasi akun secara detail. Aplikasi SAP menyediakan akses langsung ke informasi spesifik tentang suatu akun tersebut. Nah, yang kedua, memperoleh data akun yang akurat. Dalam data akun ini dapat dicari dengan memasukkan kode file. Nah, yang terakhir yaitu bisa melihat karakteristik akun yang akan muncul secara jelas, seperti contohnya itu akun, pembuatan laporan keuangan, atau bahkan yang lainnya. Nah, kesimpulannya yaitu pada display information and akun from the chart of akun, kita dapat melihat akun-akun yang sudah terdaftar. Selain itu, kita juga bisa mencari akun dan juga bisa melihat karakteristik akun-akun tersebut. Nah, hal ini tuh untuk mempermudah pengguna untuk mencari akun dan melihat karakteristik akun-akun tersebut. Nah, 5.2 yaitu proses pembayaran masuk untuk suatu barang, atau dalam bahasa Inggrisnya purchasing and incoming payment for an item. Nah, apa sih pembayaran masuk itu? Pembayaran masuk ialah proses untuk memperoleh dana dari pelanggan sebagai pembayaran atas layanan atau persediaan yang diberikan. Pada proses ini akan meningkatkan kas dan setara kas, seperti contohnya pada saldo kas atau saldo bank. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama, mencatat penerimaan dana, yang dimana semua dana-dana akan direkam secara resmi bahwa perusahaan telah menerima pembayaran dari pelanggan untuk produk atau jasa yang telah dijualnya. Nah, yang kedua, menyesuaikan piutang, mengurangi piutang yang tercatat pada akun pelanggan terkait dengan penjualan tersebut. Nah, yang ketiga itu memperbaiki laporan keuangan, memperbarui data keuangan perusahaan dengan mencerminkan penerimaan dana tersebut yang akan berdampak pada laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba ataupun rugi. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan arus kas, yang dimana aliran kas perusahaan dengan memastikan dana yang diterima dari pelanggan secara dicatat dan tersedia untuk digunakan dalam kegiatan operasional bisnis. Nah, jadi aliran kas di sini akan meningkat oleh perusahaan dengan memastikan dana-dana yang diterima dari pelanggan segera dicatat, seperti itu. Nah, untuk fungsi dari proses pembayaran ini, yang pertama, merekam penerimaan pembayaran, yang dimana semua pembayaran akan dicatat dengan metode pembayarannya. Dan pada aplikasi SAP ini memiliki metode pembayaran yang beragam seperti transfer bank, cek atau tunai, bahkan kartu kredit. Nah, selain itu akan dicatat juga tanggal penerimaan, jumlah pembayaran, dan informasi-informasi terkait lainnya. Yang kedua, mencocokkan pembayaran dengan piutang. Mencocokkan pembayaran yang diterima dengan faktur penjualan atau dokumentasi piutang yang terkait. Nah, yang ketiga, membuat jurnal akuntansi. Membuat jurnal akuntansi untuk mencatat semua transaksi penerimaan atau maupun pembayaran yang akan mempengaruhi akun kas atau bank, piutang usaha, dan akun pendapatan. Nah, yang terakhir itu memperbarui data pelanggan. Data pelanggan akan selalu diperbarui dengan informasi pembayaran seperti status pembayarannya, tanggal pembayarannya, bahkan jumlah pembayaran yang dibayar pada hari itu akan terus diperbarui, seperti itu. Kesimpulan yaitu pada processing and incoming payment for an item, yaitu proses pembayaran yang dilakukan oleh pengguna untuk membayar suatu tagihan pada aplikasi SAP untuk memudahkan dengan metode jenis-jenis pembayarannya. Contohnya seperti menggunakan bank, seperti transfer, dan bahkan pengguna dapat memasukkan kode bank jika ingin membayar menggunakan metode bank dan harus memasukkan tagihannya. Pada proses pembayaran ini bisa saja menggunakan diskon
Nah, setelah pembayaran selesai, transaksi akan muncul dan menyatakan bahwasanya tagihan sudah terlunasi. Dilanjut pada 5.2 yaitu view of vendor open items atau melihat item vendor terbuka. Tujuannya ialah yang pertama mengelola hutang, yang dimana sistem memastikan bahwa semua hutang kepada vendor tercatat dengan benar dan dapat dilacak oleh pengguna. Nah, yang kedua mempersiapkan pembayaran. Hal ini membantu dalam proses persiapan pembayaran kepada vendor dengan memberikan informasi yang rinci tentang jumlah yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo, bahkan detail transaksi lain-lainnya. Nah, yang ketiga, mencegah pembayaran ganda. Tenang aja, dalam sistem ini dapat dipastikan bahwa suatu transaksi tidak dapat bisa dibayar 2 kali. Nah, yang keempat, ada resolusi masalah. Ini untuk membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait dengan pembayaran kepada vendor, seperti faktur yang hilang atau perbedaan jumlah. Yang terakhir ada analisis keuangan, yang dimana akan memberikan data yang diperlukan untuk analisis keuangan, seperti contohnya menganalisis siklus pembayaran atau menganalisis vendor dengan jumlah hutang yang besar. Fungsinya itu sendiri yang pertama menampilkan data transaksi, menampilkan daftar lengkap transaksi yang belum diselesaikan dengan vendor tertentu termasuk nomor dokumen, tanggal transaksi, jumlah, dan mata uang. Nah, yang kedua ada menyaring data. Nah, ini tuh memungkinkan pengguna untuk menyaring data berdasarkan berbagai kriteria seperti tanggal posting, status pembayaran, atau jenis dokumen itu tersendiri. Nah, yang ketiga ada menampilkan detail transaksi yang akan memberikan informasi detail tentang setiap transaksi termasuk deskripsi barang atau jasa, nomor referensi, dan catatan tambahan. Fungsi terakhir memungkinkan tindakan yang dimana pengguna dapat melakukan tindakan tertentu terhadap transaksi seperti membuat pembayaran, membuat nota kredit, atau menandai transaksi sebagai diselesaikan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu memungkinkan tindakan pengguna untuk melakukan tindakan tertentu terhadap transaksi seperti membuat pembayaran, membuat nota kredit, atau menandai transaksi sebagai yang diselesaikan. Dilanjutkan pada 5.3 yaitu memproses pembayaran masuk untuk barang dengan diskon non tunai atau no aktif. Nah, proses pembayaran masuk untuk suatu item dalam konteks SAP berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil untuk mencatat pembayaran yang diterima terhadap faktur atau tagihan yang belum dibayar. Ketika kita mengaktifkan atau menonaktifkan diskon tunai dalam proses ini, hal ini mengacu pada bagaimana mengelola diskon yang mungkin ditawarkan kepada pelanggan ketika mereka melakukan pembayaran lebih awal. Processing and incoming payment untuk item di active cash discount. Yang pertama, mengelola transaksi keuangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang terkait dengan pembayaran yang diterima dan dicatat dengan benar oleh sistem. Hal ini mencakup pencatatan pembayaran yang tidak terkait dengan faktor tertentu, serta memastikan bahwa semua akun yang terlibat diperbarui sesuai dengan transaksi yang terjadi. Yang kedua, memastikan akurasi pembukuan. Dengan mengelola pembayaran masuk secara efektif, SAP membantu dalam menjaga akurasi pembukuan. Ini mencakup penghindaran kesalahan dalam pencatatan, terutama ketika diskon tunai dinonaktifkan. Dalam situasi ini, di mana diskon tunai tidak diterapkan, penting untuk memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan sesuai dengan nilai faktur tanpa adanya pengurangan. Yang ketiga, penyederhanaan proses audit dan rekonsiliasi. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan audit dan rekonsiliasi antara akun piutang dan pembayaran yang diterima dengan mencatat setiap pembayaran secara terperinci. Perusahaan dapat lebih mudah melakukan audit dan memastikan bahwa semua transaksi telah diproses dengan benar. Yang keempat, memfasilitasi laporan keuangan. Pengelolaan pembayaran masuk memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Ini sangat penting bagi manajemen
untuk pengambilan keputusan yang berbasis data dan memahami posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, meningkatkan hubungan pelanggan. Dengan memproses pembayaran secara efektif dan akurat, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan melihat bahwa pembayaran mereka diproses dengan cepat dan tanpa masalah, hal ini meningkatkan kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Kesimpulannya, secara keseluruhan, tujuan dari pemrosesan pembayaran masuk dalam SAP, terutama ketika diskon tunai dinonaktifkan, ialah untuk memastikan integrasi data keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung transparansi dalam laporan keuangan. Hal ini sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Dilanjut pada 5.3, memproses pembayaran masuk untuk barang dengan diskon tunai aktif. Pembayaran masuk dengan diskon tunai aktif dalam SAP merujuk pada proses penerimaan pembayaran dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah dijual, yang dimana pelanggan berhak mendapatkan potongan harga jika melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, diskon ini juga merupakan insentif yang memberikan untuk mendorong pelanggan agar segera melunasi tagihan-tagihannya. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan arus kas, yang dimana memberikan insentif berupa diskon. Perusahaan mendorong pelanggan untuk membayar lebih cepat, sehingga arus kas perusahaan menjadi lebih lancar perputarannya. Nah, yang kedua, mempercepat siklus penagihan. Diskon tunai dapat mempercepat proses penagihan, mengurangi penunggakan piutang, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dengan memberikan manfaat tambahan kepada pelanggan, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, yang terakhir, mengurangi biaya penagihan, yang dimana mengurangi jumlah piutang yang harus ditagih, perusahaan dapat menghemat biaya penagihan. Tujuan diskon aktif yang pertama, account receivable atau AR, yang dimana untuk mengelola transaksi penjualan piutang dan menerima pembayaran. Fitur diskon tunai biasanya dikonfigurasi dalam modul ini. Yang kedua, General Ledger atau GL. Ini digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan termasuk penerimaan pembayaran, diskon, dan piutang. Yang terakhir ada Sales and Distribution atau SD. Untuk mengelola proses penjualan mulai dari pembuatan sales order hingga pengiriman barang, dapat berinteraksi dengan modul AR untuk mengelola informasi terkait pelanggan dan piutang. Nah, untuk kesimpulannya, pembayaran masuk dengan diskon tunai aktif merupakan fitur penting dalam SAP yang membantu perusahaan mengelola arus kas, mempercepat proses penagihan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Dengan mengkonfigurasi modul AR dan SD dengan benar, perusahaan dapat memanfaatkan fitur ini secara efektif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.